Yesus, ku cinta Betul, suara ini suara
untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau, yang selalu setia Tuhan, menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Karena itu di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami hanya kepada Engkau Yesus. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, layakkan kami Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau Bapa di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami, Engkau yang tahu Bapa kerinduan kami Tuhan. Biar Engkau puaskan kerinduan kami Bapa di pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
baik-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa di luar Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus Bapa Engkau pegang dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Biarlah
Tuhan hari Sabat-Mu, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, situasi di luar Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi kami punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang membuat kami mampu datang beribadah ke tempat ini. Ini adalah anugerah ya Tuhan. Biarlah Bapa, ketika kami datang ke tempat ini, kami mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Kami mendapatkan berkat-berkat ilahi dari Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang beribadah, ada kekuatan yang baru, ada berkat yang baru, bahkan mujizat-mujizat Bapa terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami semua Bapa sidang jemaat yang ada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga ketika kami berjalan Tuhan, kami tidak serong ke kiri bahkan ke kanan. Kami mempunyai fokus, satu tujuan, Allah yang kami sembah, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan karena ya Tuhan kepintaran hamba, tapi isi hati Tuhan yang mau kami mengerti Bapa di hari ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap kita akan membantu Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari mimbar ini saya mau sapa buat sidang jemaat Tuhan yang ada ibadah onsite maupun online. Salam. Saya percaya kita semua ada sukacita, amin. Ada damai sejahtera, amin. Kami bersyukur dan berterima kasih buat gembala kita yang ada di tempat ini, Pak Beni dan Bu Esther yang mengundang kami untuk boleh menjadi saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saya nggak perkenalkan diri saya, semua sudah kenal ya dengan Pak Raja, Gembala GPI Rock yang ada di Bukit Tinggi, yang sempat heboh, yang sempat viral karena kena COVID-19 sudah. Itu sebabnya saya mengucap syukur kalau saya ada sebagaimana ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Sudah setahun kita nggak ketemu saudara. Makanya saya bersuka cita boleh ketemu dengan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saudaraku, hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan dengan tema respon yang benar di masa yang sukar. Saudaraku, tidak bisa memungkiri bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit, hari-hari yang sangat sukar, saudara. Saya tahu persis saudaraku, karena saya bukan hanya saja sebagai hamba Tuhan, tapi juga saya adalah seorang tenaga kesehatan. Tiap sebentar saudaraku tidak terhitung banyak orang yang mempunyai masalah, apalagi dengan yang namanya pandemi COVID-19 ini, saudara. Tapi puji Tuhan, bagi kita GPI Rock sekalipun pandemi, kita mau rubah menjadi akademi. Amin saudara. Satu pembelajaran bagi kita bagaimana kita saudaraku bisa setia taat sama Tuhan melewati masa-masa yang sukar. Sangat penting saudaraku kita belajar bahwa respon yang benar ini saudaraku adalah suatu hal yang sangat penting untuk menentukan kita untuk mengambil sikap atau keputusan. Tahukah saudara, ketika kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada, itu adalah satu kumpulan keputusan-keputusan yang kita ambil sejak masa lalu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mau mengambil sikap, kita harus meresponi segala sesuatu dulu dengan yang benar. Kalau respon kita tidak benar, saudara, kita akan salah melangkah. Kalau respon kita tidak benar, kita akan salah menyikapi segala sesuatu. Ini masa-masa sulit, saudara. Kesehatan yang dihantam, ekonomi juga dihantam, semua dihantam hari-hari ini, saudara. Semua mengalami krisis. Itu sebabnya, saudara, sangat penting bagi kita untuk mencapai saudaraku yang namanya visi kita dewasa secara rohani, mature. Bulan Agustus sudah mau kita lewati, saudara. Bulan Agustus itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Ternyata salah satu kalau kita mau dewasa secara rohani, kita harus memiliki respon yang benar ketika kita dalam keadaan sesulit apapun. Ini penting, saudara. Itu sebabnya saudaraku hari ini saya mau saudaraku kita semua, ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita tidak pernah lagi salah langkah, kita tidak pernah lagi salah ambil keputusan, kita tidak pernah lagi salah meresponi segala sesuatu. Sebab Tuhan yang punya kendali akan segala sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Mari kita belajar saudaraku dengan pribadi yang namanya Ayub. Kita lihat saudaraku Ayub 1
Ayub pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Saudara yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Kalau tidak ada, mungkin akan bantu dengan multimedia. Ayub 1 pasal 1 sampai ayat 1 sampai 22. Judul perikopnya kesalehan Ayub dicoba. Nanti kita saudaraku bergantian bacanya supaya Pak Pendeta bisa sempat bernapas. Amin. Yang setuju katakan amin. Judul perikopnya kesalehan Ayub dicoba. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Ayat 4. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sepikirnya, mungkin anak-anakku sudah berdosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat 6. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 14. Datanglah seorang pesulung kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina dalam anggur sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan dan saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang gurun. Rumah itu dilandangnya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lalu mengayak keduanya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan
buku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sedemikian firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudaraku, ketika kita memahaminya, kita mengerti dan boleh belajar, ternyata Alkitab itu sendiri yang bisa menerangkan maknanya, saudara. Kita belajar dengan yang namanya kisah Ayub, saudara. Ayub, saudara lihat tadi yang pertama, bahwa ternyata Ayub ini pada zamannya itu adalah orang yang saleh. Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Ayub yang selalu, saudaraku, hidup di dalam kebenaran. Sampai-sampai, saudaraku, Tuhan bangga kepada yang namanya pribadi Ayub. Tapi saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Kita lihat, saudaraku, kalau dulu itu menggambarkan dia kaya. Saudaraku lihat ada ternaknya, rumahnya mewah, bahkan dia punya karyawan yang banyak. Bahkan Alkitab mencatat dia orang paling kaya di sebelah timur. Kalau saudara belajar Alkitab, 10 tokoh Alkitab yang paling kaya itu salah satunya Ayub, saudara. Mulai dari Abraham sudah kaya raya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudaraku? Di balik kesalehannya, di balik rasa cintanya kepada Tuhan, tetapi ternyata dia tidak luput yang namanya dengan kesukaran. Dia tidak mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan yang alami, saudaraku, seakan-akan gak lazim seperti manusia yang ada hari ini. Ada nggak manusia, saudara, bisa seperti Ayub ini? Penderitaannya, saudaraku, banyak sekali. Sama seperti sekarang ini, saudaraku, bertubi-tubi. Saudaraku, saya selalu telepon saudaraku di mana saja, saudaraku, keluarga, teman-teman, saya telepon di mana keadaan COVID di sana. Bahaya, Pak, kami sekarang ini di rumah, hanya di dalam rumah saja. Baru saja sejam yang lalu dijemput ambulan, 2 jam kemudian ada lagi ambulan menjemput, Pak. Mengerikan, mencekam, Pak. Semua merasa ketakutan, saudara. Tapi saya percaya di tempat ini kita sudah terbiasa karena ada Allah yang memelihara kita. Amin, saudara. Kita kembali, saudara, kepada kisah Ayub tadi. Silakan selanjutnya. Nah, kita lihat penderitaan Ayub itu, saudara, mulai dari ayat 6 sampai 12. Itu diawali, saudaraku, pembicaraan antara anak-anak Allah yang menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga ada iblis, saudara. Ternyata saya mau katakan seperti begini, saudaraku. Ternyata Dewan Musyawarah Surga itu sebenarnya sudah menetapkan bahwa Ayub ini adalah seorang yang kaya, yang seorang yang nabi, walaupun dia nanti akan mengalami proses yang namanya pencobaan. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang kaya, amin. Kaya bukan diukur dengan keuangan materi, saudara. Kaya itu diukur dengan sukacita dan kesejahteraan Allah. Kita bisa, saudara, beribadah di tempat ini adalah orang yang kaya dibandingkan orang kaya nggak berani beribadah, saudara. Jadi mari kita pahami, ternyata penderitaan Ayub itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, saudaraku. Pandemi ini saya percaya juga Tuhan izinkan. Yang mengerti katakan amin. Iblis komplain. Tentu saja Tuhan akan memberkati Ayub. Tentu saja Ayub itu diberkati dengan berlimpah-limpah. Engkau memagari dia, engkau memberkati dia. Coba beri dia satu kesusahan, coba beri dia penderitaan. Sampai seperti begitu, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan pada waktu itu mengizinkan. Oke, kita lihat, kita uji yang namanya kesalehan Ayub ini. Diuji ketaatannya, saudara. Diuji kesetiaan Ayub. Apa yang diuji, saudaraku? Kita lihat slide selanjutnya. Dari Ayub yang kaya raya, saudaraku, dia yang punya anak 10, anaknya ini 10 semua, saudaraku, diketahui kenapa Ayub kaya. 10-10-nya punya rumah. Karena dikatakan di situ kebiasaan mereka setiap hari ada arisan, kumpul-kumpul. Sekarang nggak boleh ya karena pandemi. Mereka selalu bikin makan-makan di rumah saudaranya yang sulung. Nah, tapi apa yang terjadi ketika Tuhan izinkan, saudaraku, iblis mencobai Ayub, itu mulai, saudaraku, habis. Kita lihat pertama-tama apa yang terjadi, harta bendanya habis dirampas. Yang kedua, sawah ladang dan ternak itu habis terbakar, saudara. Selanjutnya anaknya semua mati. Dan lebih parah lagi, saudaraku, seperti saudara lihat di gambar itu, Ayub diberi penyakit, saudara. Penyakit itu dikasih borok, saudara, dan borok itu gatalnya setengah mati. Sehingga Ayub setiap saat harus menggaruk dan berling
Seperti yang dia lakukan, saudaraku. Semakin dia garuk, semakin berdarah, semakin luka. Itu yang terjadi dalam kehidupannya. Apakah sampai di situ, saudara? Tidak sampai di situ. Ternyata ketika dia mengalami, saudaraku, yang namanya penderitaan yang bertubi-tubi, seharusnya ada yang mendukung dia. Istrinya seharusnya juga setia mendukung dia. Justru terbalik. Lihat selanjutnya, istrinya mengutuki Ayub. Dia melihat Ayub sampai sengsara. Lihat, kita sudah miskin, anak-anak kita semua sudah mati, harta kita semua nggak ada, bahkan kamu sudah penyakitan dan hampir mati. Masih setiakah kau kepada Tuhan? Kutukilah Tuhan Allahmu, matilah kau. Itu dia bilang, saudara. Saya nggak tahu ini istrinya orang Medan atau orang apa, saudara. Ngomongnya seperti orang Medan, matilah kau, dia bilang begitu, saudara. Tapi Ayub tetap kepada keputusan yang dia ambil, responnya tetap benar, saudara. Responnya tetap benar, saudara, walaupun bertubi-tubi yang dia alami di dalam kehidupannya. Lihat, saudaraku, apa respon Ayub? Respon Ayub yang pertama, saudara perhatikan, kita kembali ke Alkitab kita dalam Ayub 1 ayat 20, sama-sama kita baca 2-3 ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudaraku, apa yang Ayub lakukan ketika dia mengalami segala penderitaan yang hebat? Kalau orang lain penderitaannya silih berganti seperti lagu, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dia enggak silih berganti, saudaraku, dia bertubi-tubi. Baru saja saudaraku, pegawainya katakan, Tuanku, semua ternak kita habis semua dimakan api. Tuanku, anak-anakmu, terus saudaraku, Tuanku bertubi-tubi, gak sempat dia saudara bernapas. Tapi apa respon yang benar, saudara, yang Ayub lakukan? Pertama sekali, dia langsung sujud menyembah Tuhan. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudara. Ayub sedihnya, saudaraku, melebihi sedih yang biasa. Kenapa saya katakan melebihi sedih yang biasa? Sebelum dia sujud dan menyembah Tuhan, dikatakan maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, saudara. Apa arti mengoyak jubah ini, saudaraku? Dalam perjanjian lama, tradisi orang Israel dulu, saudaraku, kalau orang mempunyai kesedihan, kalau orang punya duka cita, kalau orang, saudaraku, ekspresikan emosinya, saudaraku, itu dia harus sobek jubahnya. Itu pertanda dia sedih. Itu pertanda dia hampir putus pengharapan. Ingat ketika Ruben tidak bisa membela adiknya Yusuf dijual kepada Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia sobek bajunya, dia sedih, saudara. Ingat apa yang dilakukan oleh Yakub ketika mendengarkan anaknya Yusuf dimakan binatang buas. Apa yang dilakukan? Dia sobek jubahnya, pertanda sedih, saudara. Ingat kalau saudara putus cinta, saudara sobek fotonya bukan? Itu juga terjadi sampai sekarang, kan? Saya ingat, saudara, karena saya juga pernah pacaran. Ini ada istri saya, saudara, pacar saya selamanya, saudaraku, dia pernah, saudaraku, kita pacaran LDR, saudaraku, sampai sekarang LDR, Lidira Raja maksudnya, saudara. Dulu kami pacaran jarak jauh, saudara, dan banyak mengalami masalah sampai disuruh putus, saudara. Sebelum putus kami juga punya masalah. Nah itu, saudaraku, kita putus ya, fotomu saya koyak ya, dikoyak, saudara. Tapi saya ambil sikap respon yang benar seperti Ayub, tetap sujud menyembah Tuhan. Yang dia sobek itu kan foto aslinya, dia pasti suka. Jadi saudaraku, mari untuk saudaraku kita merespon yang benar, saudaraku, di masa yang suka. Hal yang pertama harus kita lakukan seperti Ayub, sujud dan menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Pernahkah saudaraku terpikir akan hal ini? Seringkali saudara ketika kita punya masalah, seringkali saudara ketika kita tertekan, saudara kita lupa yang namanya Tuhan. Bahkan kita mengumpat, bahkan kita sudah sempat bilang puji Tuhan, haleluya, nggak sempat, saudara. Langsung emosi naik, apalagi yang punya karakter merah, saudara. Mari belajar, saudaraku, ternyata respon yang benar
sangat menentukan kehidupan yang akan datang. Yang mengerti katakan amin. Respon yang benar, saudaraku, kita bisa melewati masa-masa yang sukar. Ini yang Ayub lakukan, saudara. Saudaraku, zaman Ayub dulu tuh pakar-pakar Farisi itu hebat, saudaraku. Sampai teman-temannya itu teologia banget itu ngajari si Ayub. Sampai mereka bilang, ada pemahaman teodisi pada waktu itu, saudaraku, Ayub kamu pasti buat dosa deh. Sampai mereka bilang, kenapa? Karena pemahaman teodisi adalah orang yang tidak diberkati, orang yang sakit, orang yang kutuk karena berbuat dosa. Itu pemahaman teodisi itu, saudaraku. Orang yang diberkati, orang, saudaraku, yang selalu mendapat pertolongan Tuhan karena orang yang gak berdosa. Saya mau tanya sama saudara, apakah itu relevan dengan sekarang? Tidak relevan lagi. Ya kita benar, saudaraku, orang yang kudus pasti diberkati. Tapi ketika saudaraku berbicara tentang kesukaran, berbicara tentang proses hidup ini, saudaraku, itu gak berlaku. Kita harus paham apa maunya Tuhan. Ayub ini paham akan maunya Tuhan. Itu sebabnya dia berespon dengan benar. Itu sebabnya dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, next. Hal yang kedua, saudaraku, ayat 1, ayat 21, mari sama-sama kita kembali baca. 2, 3, ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, ketika Ayub mengalami, saudaraku, penderitaan yang sangat sulit ini, saudaraku, yang sangat sukar ini, dia bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu terbukti dengan dia mengatakan, terpujilah Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan kepada sidang jemaat di tempat ini, bahwa orang yang mau mengucap syukur itu adalah orang yang sadar diri. Katakan sadar diri. Coba tanya kiri kanan kita, lu sadar nggak? Orang yang mengucap syukur itu sadar diri. Ayub itu sadar diri, saudaraku. Dia mengerti, saudaraku, bahwa dikatakannya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji Tuhan. Ayub ini sadar, saudaraku, bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan kepada kita semua, kita ini bukan pemilik, kita pengelola. Katakan pengelola. Sehingga, saudaraku, kita tidak punya hak untuk menahan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang sadar, saudaraku, bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Saya beri contoh buat saudara, kalau kita, saudaraku, dikasih mobil untuk pelayanan, saudara bersuka cita nggak? Puji Tuhan, haleluya 12 kali, betul nggak, saudara? Tapi ketika, saudaraku, mobil itu ditarik kembali, apakah saudara masih bisa bilang terima kasih, terpujilah Tuhan? Ini gambaran orang mengucap syukur, saudaraku. Kalau kita dikasih sesuatu dari Tuhan dan kalau itu diambil lagi, seharusnya kita mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sadar ternyata walaupun itu bukan milik kita, tapi kita masih sempat menikmatinya. Yang mengerti katakan amin. Jadi, saudaraku, kalau mau merespon yang benar ketika kita mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, saudaraku, hal yang kedua, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Banyak sekali saudara Kristen, banyak sekali orang percaya tidak dewasa rohaninya karena sini saja, saudara, mereka berhenti dan stop, tidak mengucap syukur. Masih iri hati dengan apa yang punya orang, masih kepingin ini, kepingin itu. Padahal, saudaraku, apa yang kita miliki orang lain kepingin loh. Betul apa benar nggak, saudara? Tapi kita kadang-kadang merasa kekurangan, merasa kita nggak diberkati. Dan melalui, saudara, kebenaran firman Tuhan ini, melalui kisah Ayub ini, saudara, kita mengerti, kita sadar diri hari-hari ini bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mengambil itu dari kita, kita bisa mengucapkan terima kasih. Amin. Jadi kalau kita mengalami yang namanya, saudara, banyak sekali kesusahan-kesusahan, belajarlah mengucap syukur, belajarlah berterima kasih, karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, yang ketiga, next, apa respon Ayub yang benar di mata Tuhan? Yang ketiga, saudaraku, Ayub, saudaraku, tidak berbuat dosa. Ayat 22 bagian A, saudaraku, saya akan bacakan bagi saudaraku. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa.
Saudaraku, saya mau katakan kepada kita semua, wajar kalau itu Ayub saudaraku berbuat dosa. Wajar kalau Ayub itu kecewa. Karena begitu saudaraku yang namanya penderitaan yang dialami bertubi-tubi, tidak bisa dia terima saudara. Tetapi Ayub tidak berbuat dosa. Dia tetap memuji-muji Allahnya. Dia tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dia tetap melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Kalau kita saudaraku ketika mengalami masalah, kita berbuat dosa, seakan-akan kita membalas kebaikan Tuhan. Seakan-akan saudaraku ketika kita saudaraku punya masalah, kita berbuat dosa, saudaraku kita adalah seorang pribadi yang gak mengerti akan kehendaknya Tuhan. Ya Pak Pendeta gak tahu sih apa yang saya alami. Bapak Pendeta gak tahu sih betapa sakitnya Pak. Jangankan saya Pak mau bicara sama dia, lihat mukanya saja saya gak mau Pak. Saya terlampau kecewa Pak, terlampau sakit hati. Dengar baik-baik. Jangan sampai masalah yang datang dalam hidup kita membuat kita respon kita salah dan kita tidak dewasa secara rohani, dan kita bisa mendapatkan kehidupan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, kalau kita paham akan hal ini, kita bisa ambil saudara sikap seperti Ayub. Dia tidak sekalipun pernah berbuat dosa, sekalipun dia punya kesempatan untuk menyalahkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah kau kecewa asa. Kalau kau mengalami proses, itu artinya saudaraku, saudara sedang diuji oleh Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau saudara hari-hari ini mengalami ujian berat, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau saudara mengalami kesukaran, itu semua punya tujuan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu baik saudara. Dia tidak sesuatu yang jahat. Yang jahat itu adalah iblis saudaraku. Kalau yang namanya kebaikan itu selalu datangnya dari Tuhan. Yang terakhir saudaraku, apa respon Ayub yang benar di mata Tuhan? Ayub 1 ayat 2b dikatakan di situ saudaraku, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang keempat, respon yang benar ketika kita di masa yang sukar adalah tidak berburuk sangka kepada Tuhan. Tidak hidup di dalam negatif thinking, tapi positif thinking. Amin saudara. Jangan pernah kau mereka-reka bahwa Tuhan itu buruk kepada kita. Jangan pernah kau mereka-reka saudara bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Saya katakan tadi saudaraku, Tuhan itu adalah Bapa yang baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kalau kita mengalami suatu penderitaan yang berat, kalau kita mengalami kesukaran yang berat, itu artinya ada tujuannya. Katakan ada tujuannya. Dan biasanya saudaraku, tujuan yang Tuhan berikan itu selalu mendatangkan kebaikan. Saya juga saudaraku sebagai hamba Tuhan bisa komplain sama Tuhan. Kalau kenapa saya sebagai hamba Tuhan, saya rajin melayani saudaraku, saya rajin saudaraku melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, tetapi saya tidak luput daripada kesukaran. Saya sendiri juga saudara mengalami kesukaran. Kalau saudara ikut sering rajin menara doa, saya sudah pernah saksikan bagaimana dengan kehidupan saya sampai sekarang ini mengalami penderitaan. Tapi saya saudara selalu berdoa. Saya percaya apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita itu mempunyai tujuan yang baik dari Tuhan. Amin. Kalau saudaraku mengalami situasi seperti ini, dengar baik-baik, firman Tuhan katakan semuanya ada tujuannya. Kita lihat ayat terakhir kita di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yang mengerti katakan amin. Suatu ketika saudara itu murid-murid juga mengalami pemahaman teodisi ini saudara. Ketika mereka bertemu dengan orang cacat, orang yang mempunyai kesukaran, dia bilang, ini pasti berdosa. Sampai ditanya, guru sama Tuhan Yesus nanya nih, siapakah yang bersalah? Orang tuanya apa dia? Apa Yesus menjawab? Saudara boleh katakan, bukan dia dan bukan orang tuanya yang berdosa.
Tetapi dengar baik-baik, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Jadi kalau saudara punya penderitaan, kalau kita semua saudaraku hidup di dalam masa yang sukar, kalau kita saudaraku mengalami segala keputusasaan, dengar baik-baik, ada tujuan Tuhan yang membukakan lewat hidup kita. Secara spesifik saya nggak tahu saudaraku, tapi secara umum semuanya itu mendatangkan kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ini yang harus kita pahami saudaraku, sehingga ketika kita menjalani kehidupan rohani kita, sehingga kita menjalani kehidupan kita, kita bisa merespon dengan benar. Saya sudah katakan sejak awal kepada saudara, kita ada hari ini karena kita melakukan kumpulan keputusan-keputusan masa lalu. Kalau kita saudara melakukan keputusan yang benar hari ini, dengan baik-baik, masa depanmu indah, penuh dengan harapan. Ini yang harus kita pahami saudara. Ternyata kesukaran itu bukan membinasakan kita. Ternyata kesukaran itu mendatangkan kebaikan. Ternyata kesukaran itu membawa kita kepada rencana Allah yang sesungguhnya. Baik-baik ketika Ayub melewati semua. Alkitab mencatat ayat 42, dia sadar akan kebaikan Tuhan. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat, saudara. Saya yakin dan percaya kalau dulu Tuhan bisa bekerja lewat Ayub, Dia juga bekerja lewat kita semua. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Bapa bagi kami semua Tuhan di pagi hari ini. Ternyata Tuhan situasi yang sukar, situasi yang sulit Engkau izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami, untuk kami bisa merespon dengan baik dan benar di hadapan-Mu, untuk menguji kami siapa sesungguhnya di hadapan Tuhan, untuk membuktikan kami bahwa kami adalah dewasa di dalam rohani. Kami mau belajar Tuhan dengan pribadi yang namanya Ayub. Tidak satupun Tuhan dia melakukan kesalahan. Tidak satupun Tuhan Yesus dia membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ketika dia mengalami masa yang sulit, dia langsung sujud menyembah Tuhan. Ketika dia mendengarkan dan mengalami situasi yang membuat dia sedih, putus asa, dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, dia tidak pernah jatuh di dalam dosa, bahkan tidak pernah berprasangka buruk kepada Tuhan. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu baik. Biarlah kami sadar ya Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, kami bisa melangkah maju bersama-sama. Kami tumbuh dewasa secara rohani ya Tuhan, dan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib.
menguatkan kami Tuhan. Boleh semakin membuat kami semakin percaya Tuhan. Iman kami semakin teguh kepadamu Tuhan ketika kami menghadapi kesukaran demi kesukaran. Itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami melakukan Bapa sehingga mempermuliakan nama-Mu Bapa melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat siang hari ini Tuhan, di mana firman-Mu diteburkan di tempat ini. Biar lewatlah kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dilawan, kami dikuatkan. Karena apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami yakin percaya bahwa itu semua Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan, dan buat pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Kamu firman buat kami bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami bukanlah rancangan kecelakaan atau berbahaya, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang berharapan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu pendeta yang telah menyampaikan inisiatif di tempat ini. Berkati Tuhan keluarga, istri dan anak-anak dari hamba-Mu ini. Berkati dimanapun dia melayani Tuhan Yesus, sertai dengan tanda-tanda mujizat. Berkati setiap apapun yang menjadi pergumulannya pada hari-hari ini Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan segala isi hatinya, tak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau Tuhan mencukupkan semua kebutuhan dan keperluan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan gembala kami ada di tempat ini, kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Ibu Esther dan serta keluarganya. Berkati hamba-Mu ini Tuhan.
apa yang dia inginkan untuk memperlebar kerajaan Allah di kota bahkan di provinsi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih juga Tuhan buat pendeta gembala senior kami untuk Timotius Arifin Daronido. Berkati mereka Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan, damai sejahtera sukacita senantiasa bersama-sama hamba. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tuhan Yesus. Tuhan, berkati pemimpin kami yang memimpin bangsa dan negara ini, baik sipil maupun militer Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa kasih dan takut akan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, jika kami boleh ada di kota ini, kami yang tidak percaya bukan suatu kebetulan, tetapi kan ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kota ini Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa bersama-sama dengan kami di kota ini. Berkati kota ini Tuhan, berkati pemimpin kota ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur dan berdoa buat tempat kami di mana kami boleh beribadah setiap minggu di tempat ini. Tuhan, berkati hotel ini Tuhan, berkati manajemen hotel ini, beserta karyawan-karyawan yang bekerja di tempat ini. Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus. Lawat mereka Tuhan Yesus. Kami yang tidak percaya bahwa perlindungan dan penyertaan senantiasa ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, berkati, jaga mereka Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan segala isi hati mereka, tak ada sembunyi bagimu. Dalam keadaan yang sukar apapun juga Tuhan, Engkau ada bersama mereka Tuhan. Tuhan, berkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban Tuhan berikan kelegaan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga, berkati yang berusaha, yang bekerja, yang sekolah, yang studi. Tuhan, berkati satu persatu Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebentar lagi. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati, yang membalas 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Jika kami mau melewati hari-hari ke depan, kami akan percaya bahwa Tuhan memimpin kami, menolong kami, melindungi, menyertai kami, dan memberkati kami lebih lagi. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, berkati jika kami sebentar lagi pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam perjalanan Tuhan. Antarkan kami dengan selamat dan lepaskanlah kami dari segala kecelakaan bahaya. Dan sebelum kami berpisah-pisah Bapa, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu ke surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat kami minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mohon maaf karena minggu ini kita tidak ada suara gembala karena ada gangguan teknis. Demikian agar dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati.